Selamat pagi sahabat-sahabat Duk in Autumn yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, yang dibawakan oleh Katekis Bapak Alex Rumangun dari Ibu Kota Jakarta. Selamat mengikuti, semoga semakin melayani, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengar sabda Tuhan yang pagi ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dan dengan ayat 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus, hari ini kita telah mendengar dan mungkin juga telah membaca tentang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus, sehingga dia melakukan hal-hal itu. Apakah yang dimaksud dengan hal-hal itu? Ada begitu banyak hal, tentu saja hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh Yesus, di mana perbuatan-perbuatan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Bahkan Yohanes dalam penutupan penulisan Injilnya, dia menulis bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi
jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Tapi hal khusus yang dimaksudkan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua dalam Injil Markus hari ini adalah tindakan Yesus bersih-bersih bait suci. Ketika Yesus mengusir para penjual dari bait suci. Peristiwa itu terjadi hari sebelumnya, sehingga masih segar dalam ingatan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi di Yerusalem saat itu. Peristiwa ini, peristiwa Yesus bersih-bersih bait suci, itulah yang menyebabkan mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Siapa Yesus? Apa hak Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah? Inti pertanyaan mereka adalah kuasa atau otoritas atau kewibawaan apa yang Yesus miliki. Dan yang kedua, kuasa atau otoritas atau kewibawaan itu Yesus dapatkan dari mana? Sementara saat itu, sesuai dengan tradisi Yahudi dan sesuai juga dengan keyakinan mereka, bahwa tugas untuk bersih-bersih bait suci, untuk menertibkan bait suci, hanya dapat dilakukan oleh Sanhedrin, atau oleh seorang nabi, atau oleh Mesias. Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan itu. Tetapi dia balik bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Sebagai orang Yahudi, Yesus menggunakan istilah sorga ketika berbicara tentang Allah, karena yang dia hadapi saat itu adalah orang Yahudi. Jadi, pertanyaan Yesus bisa juga seperti ini. Baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, pertanyaan balik dari Yesus inilah yang perlu kita renungkan. Ada baiknya jika kita melihat kembali perikop sebelum Injil yang kita dengar hari ini, yaitu perikop mengenai pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Yakni ketika mereka melihat pohon ara yang dikutuk Yesus sudah kering sampai ke akar-akarnya, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah." Mari kita kembali lagi ke pertanyaan Yesus tadi. Baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia? Tentu saja, murid-murid Yesus juga sedang berada bersama Yesus saat itu, dan mereka pasti mendengar apa yang ditanyakan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tetua Yahudi tadi. Sehingga Yesus menggunakan momen itu lagi-lagi
bukan untuk menunjukkan kecerdikannya, bukan untuk menunjukkan keberaniannya berdebat dengan imam-imam kepala dan lain-lain, bukan pula mau memojokkan para tetua Yahudi, apalagi untuk menunjukkan kuasanya di hadapan mereka. Tujuan Yesus yang utama adalah untuk mengajar murid-muridnya. Untuk mengajar murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, seluruh karya Yesus selain mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik, yaitu melaksanakan kehendak Bapa, Yesus juga sedang melaksanakan pemuridan. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk dapat melanjutkan karya penyelamatannya. Karena Yesus sendiri sesaat lagi akan kembali kepada Bapa. Secara khusus, Yesus mau mengingatkan kembali murid-muridnya dan menekankan lagi mengenai kepercayaan kepada Allah. Dan percaya kepada Allah berarti percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Dalam rangka usaha kita untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Kristus, kita juga sedang diajari oleh Yesus, di mana Yesus pada hari ini menekankan kembali, mengingatkan kembali kepada kita dengan mengatakan, percayalah kepada Allah. Amin. Semoga berkenan di hadapan Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.